Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raditya Saya Firdaus dengan NPM 2203210162. Kenalkan nama saya Putri Wahyuwaluyo, NPM 22032010163. Pada kali ini kita akan mempresentasikan laporan tugas besar kami yaitu dengan judul analisis pengendalian keuntungan perkebunan teh dari beberapa variasi jenis teh menggunakan metode Langley's multiplier mata kuliah matematika optimasi. Untuk bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah sama tujuan. Latar belakang dari studi kasus kami, teh adalah minuman yang dihasilkan melalui proses pengolahan daun tanaman teh. Perkebunan teh merupakan bagian penting dari sektor pertanian di Indonesia, karena negara ini memiliki lokasi geografis yang menguntungkan. Dalam upaya menjaga kualitas teh dan mencapai keuntungan yang optimal, perlu diperhatikan beberapa kendala yang mungkin timbul. Untuk menghitung nilai laba dari penjualan berbagai jenis teh, diperlukan metode yang dapat mengoptimalkan hasilnya. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengelolaan laba atau keuntungan ini adalah metode Lagrange multiplier. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat mempertimbangkan berbagai faktor seperti perawatan, perkebunan teh, dan kendala-kendala yang terkait, sehingga dapat mengoptimalkan laba dari penjualan teh. Nah, untuk rumusan masalah dari studi kasus yang kita ambil yaitu bagaimana metode Langley's multiplier dapat memaksimalkan keuntungan atau laba dari beberapa variasi jenis teh. Tujuan dari ini studi kasus dari saya yaitu adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode Langley's multiplier dalam menentukan laba atau keuntungan penjualan dari beberapa variasi jenis teh secara optimal. Di bab 2 kami ada tinjauan pustaka memuat 4 subbab, yaitu teh di Indonesia, faktor yang mempengaruhi kualitas teh, pertumbuhan tanaman teh, estimasi, metode dan metode Lagrange multiplier. Teh di Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen teh terbesar di dunia dengan daerah produksi terkenal seperti Puncak, Lawang, dan Gambung. Kualitas teh di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada jenis teh, daerah produksi, metode pengolahan, dan faktor lainnya. Sementara preferensi rasa dan aroma merupakan hal subjektif yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kualitas teh. Pertumbuhan tanaman teh dipengaruhi oleh faktor internal, seperti sifat-sifat unggul, umur dan klon tanaman, dan faktor eksternal berupa iklim dan tanah. Pengelolaan budidaya yang disesuaikan dengan lingkungan tumbuhnya teh diperlukan untuk mencapai target produksi yang diinginkan. Terus yang ketiga ada optimasi. Optimasi adalah proses mencari solusi terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal dalam situasi tertentu dengan memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi objektif. Proses ini melibatkan analisis matematis atau pemodelan untuk menemukan nilai variabel yang menghasilkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang keempat ada metode Lagrange multiplier. Metode ini digunakan untuk mencari ekstrimum fungsi terbatas dengan pembatasan dalam bentuk persamaan. Metode ini menggabungkan fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk fungsi Lagrange. Selanjutnya di bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yaitu salah satu metode manajemen yang dapat dilakukan untuk menentukan jumlah optimum biaya produksi adalah dengan menggunakan sistem atau metode Lagrange multiplier karena dengan metode ini laba dapat dimaksimalkan. Langkah-langkah dalam menyelesaikan penelitian adalah dengan melakukan identifikasi masalah beserta rumusan masalah. Hal ini dapat dilakukan selanjutnya adalah melakukan wawancara dengan pihak perusahaan yang akan diteliti. Setelah mendapatkan hasil wawancara tersebut akan diidentifikasi guna melakukan perumusan masalah yang tepat. Di sini ada flowchart kami. Diawali dengan mulai, terus ada identifikasi masalah, terus pengambilan data, terus proses perhitungan dengan metode Lagrange multiplier, dan yang terakhir ada selesai. Nah, untuk yang pertama Mulai. yaitu mulai. Mulai merupakan tahap awal penulis untuk mengawali proses dari awal penelitian. Yang kedua, selanjutnya ada identifikasi masalah, adalah proses mengidentifikasi dan menggambarkan masalah yang ada dalam suatu situasi. Terus ada pengambilan data, pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan data yang dibutuhkan seperti keuntungan tiap bulan. Yang keempat ada proses perhitungan metode Lagrange multiplier. Pada saat data sudah terkumpul semua, maka perhitungan menggunakan metode ini akan dapat dilakukan. Yang terakhir yaitu tahap selesai, yaitu tahap nilai optimum dari keuntungan perkebunan teh sudah didapatkan.
Hasil dan pembahasan. Salah satu perkebunan teh memproduksi tiga jenis teh yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti luas lahan, kadar pestisida yang diberi, dan kadar pupuk yang diberi. Data yang dipakai diasumsikan sebagai siklus bulanan perkebunan teh. Data ini akan digunakan untuk mencari nilai maksimal keuntungan perkebunan teh dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Di sini ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya ada 90.000 X ditambah 100.000 Y ditambah 110.000 Z. Untuk fungsi kendala, di sini kami memakai tiga variabel. Yang pertama ada 3X plus 4Y ditambah 5Z min 20 kurang dari sama dengan 0. Yang kedua ada 2X ditambah 2Y ditambah 2Z minus 10 kurang dari sama dengan 0. Terus yang ketiga ada 2X tambah 2Y tambah 3Z min 10 kurang dari sama dengan 0. Nah, jadi ini berdasarkan modal metode Langer multiplier seperti di bawah sini ada 6 kali tahapan seperti yang sudah tertera di PPT atau di presentasi kali ini. Seperti ini yaitu penyelesaiannya, tahap-tahap penyelesaiannya. Lanjut. Setelah itu, Terus hmm, sehingga akan diperoleh nilai lambda 1 sama dengan 146.667 rupiah. Terus lambda 2 didapatkan minus 120.000. Terus lambda 3 minus 10.000. Untuk X diperoleh 0, Y5, Z-nya 0. Sehingga akan didapatkan laba keuntungan per bulan dalam produksi, yaitu dengan menghitung fungsi tujuan dengan nilai X, Y, dan Z yang telah didapatkan, yaitu didapatkan keuntungan sebesar 500.000. Jadi dengan menggunakan metode ini akan mengoptimumkan laba atau keuntungan yang diperoleh setiap siklus 1 bulan dengan memperhatikan kendala yang ada. nah yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa metode Lengers Multiplier dapat memberikan solusi yang terbaik untuk menentukan jumlah laba atau keuntungan dari salah satu perkebunan teh dengan jenis variasi teh yang berbeda-beda. Metode Lengers juga bisa digunakan secara efektif dengan menyertakan keterbatasan kendala pada perkebunan teh tersebut seperti luasnya lahan, kadar pestisida, dan kadar pupuk. Dari data pembahasan di atas juga didapatkan laba atau keuntungan per bulan dalam produksi menggunakan metode Lengers Multipliers, yaitu dengan menghitung fungsi tujuan dengan nilai X, Y, dan Z yang telah didapatkan sebesar 500.000 dari total pengelolaan variasi jenis teh. Nah, untuk sarannya yaitu yang pertama, sebaiknya mahasiswa lebih memahami konsep metode Language dalam pengaplikasiannya untuk menyelesaikan studi kasus. Terus yang kedua, sebaiknya mahasiswa menambahkan beberapa data agar hasilnya diperoleh lebih akurat. Yang ketiga, sebaiknya mahasiswa maksimalkan penggunaan metode dalam mencari fungsi persamaan untuk menentukan studi kasus yang dipilih. Tuh. Eh, Mungkin segitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.